rekan peneliti untuk menentukan fokus penelitian yang sedang diteliti. Nah, yang kedua, variabel juga dapat menghubungkan hipotesis dan data, sehingga dengan adanya variabel, keakuratan data itu menjadi lebih. Variabel itu sangat penting juga untuk mengidentifikasi hubungan antar fenomena dalam penelitian. Nah, ketika seorang peneliti melakukan penelitian, maka peneliti akan menemukan beberapa fenomena tersebut. Dan kemudian, kenapa variabel sangat penting? Selanjutnya, variabel juga dapat memastikan keakuratan dan validitas penelitian, sehingga tidak ada rasa ragu atau tidak ada munculnya sebuah kesalahan di dalam penelitian, meminta kesalahan di dalam. Dengan menentukan variabel ini, keakuratan data lebih akan diteliti. Dan selanjutnya, variabel itu juga penelitian. Jadi di sini kalau nanti saat peneliti melakukan penelitian, maka relevansi penelitian kemudian variabel juga menjadi penting untuk menjadi untuk memudahkan temuan yang bermanfaat dan aplikatif, ya, bermanfaat dan aplikatif yang tentu saja nanti akan bermanfaat bagi peneliti itu sendiri di saat melakukan penelitian. Selanjutnya, maka ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang peneliti. Yang pertama, langkah pertama yaitu melakukan identifikasi pertanyaan atau masalah penelitian. Dan yang kedua, langkah yang kedua yaitu peneliti sebelum menentukan variabel, melakukan langkah kedua yaitu mereview literatur dengan beberapa sumber, dan kemudian langkah yang ketiga antara variabel, dan yang keempat, langkah keempat yaitu mempertimbangkan pasibilitas untuk menentukan variabel itu sendiri. Nah, selanjutnya penjelasan tentang variabel akan dilanjutkan. Materi hari ini yaitu tentang karakteristik variabel yang ada. Jadi seorang peneliti harus menentukan sebuah variabel yang mana variabel ini harus variabel yang memiliki karakteristik yang baik. Bagaimana karakteristik variabel yang baik? Yang pertama yaitu fleksibilitas. Yang pertama, operasional yang jelas. Dalam artian bahwa variabel ini harus didefinisikan secara operasional, yang berarti variabel tersebut dijelaskan dalam bentuk tindakan atau prosedur pengukuran yang spesifik. Ya, definisi operasional variabel membantu memastikan bahwa peneliti dan pembaca memahami dengan tepat apa yang dimaksud oleh variabel tersebut dan bagaimana variabel tersebut bisa diukur.
Sebagai contoh, misalkan ada sebuah contoh variabel yaitu motivasi belajar. Operasionalisasinya yang jelas mungkin berupa skor yang diperoleh dari kuesioner. Jadi kita bisa melihat motivasi belajar siswa itu dengan skor dari motivasi belajar yang diukur dengan beberapa poin. Lalu karakteristik variabel yang berikutnya yaitu validitas. Validitas ini maksudnya adalah variabel yang baik harus memiliki validitas, artinya variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas ini dapat berupa validitas konten, lalu validitas konstruk, atau validitas kriteria. Sebagai contoh validitas yaitu jika variabel adalah prestasi belajar, maka alat ukur yang digunakan harus benar-benar mencerminkan prestasi belajar siswa. Sebagai contoh dengan menggunakan nilai ujian. Ya, jadi kita bisa melihat sebuah prestasi belajar siswa itu dari hasil nilai ujian siswa tersebut. Lalu yang ketiga yaitu reliabilitas. Selain harus valid, maka variabel juga harus reliable, artinya pengukurannya harus konsisten. Nah, variabel yang baik akan memberikan hasil yang sama ketika diukur dalam kondisi yang sama pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, jika menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat stres misalkan dalam sebuah pekerjaan, maka kuesioner tersebut memberikan hasil konsisten ketika diisi oleh subjek yang sama dalam waktu yang berbeda, tetapi dengan kondisi yang serupa. Selanjutnya ialah variabel yang baik ya harus memiliki fleksibilitas. Artinya variabel ini bersifat fleksibel, tidak 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 kaku dan tidak dalam satu batasan tertentu. Dia bisa berubah dalam waktu dan keadaan tertentu. Lalu relevansi dengan hipotesis. Variabel yang baik harus punya relevansi dengan hipotesis. Artinya hipotesis atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab variabel harus secara langsung berkaitan dengan tujuan penelitian dan berperan dalam pengujian hipotesis yang diajukan. Ya. Contoh misalkan yang dimaksud dengan relevansi dengan hipotesis yaitu dalam penelitian tentang pengaruh belajar siswa, pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik. Nah, variabel yang dipilih itu harus relevan, misalkan gaya belajar. Maka sebagai variabel yang bebas, prestasi akademik adalah variabel terikat. Selanjutnya ialah sensitivitas dan spesifik. Nah, ini adalah beberapa karakteristik yang ada dalam sebuah variabel yang baik. Nah, ada contoh, di sini adalah contoh penentuan variabel dalam sebuah penelitian. Di sini saya mengambil dua bidang, yaitu pendidikan dan sosial. Nah, dalam bidang pendidikan, contoh penelitiannya itu pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL terhadap hasil belajar siswa. Maka variabel bebasnya itu metode pembelajaran berbasis proyek versus dengan metode pembelajaran konvensional. Dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Ini diukur dengan nilai ujian atau tes prestasi belajar, formatif ataupun sumatif. Lalu variabel moderator atau variabel kontrol yaitu durasi pembelajarannya, tingkat kesulitan materi, karakteristik demografi siswa atau lingkungan tempat siswa belajar, ya, serta usia, latar belakang pendidikan. Nah, lalu yaitu pengukuran. Hasil belajarnya diukur dengan instrumen tes prestasi. Metode pembelajaran diidentifikasi berdasarkan model dan
model yang diterapkan di kelas. Adapun yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Contoh penelitiannya pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat kepuasan hidup. Maka pendapatan, misalkan pendapatan per bulan seseorang, maka variabel terikatnya ialah kepuasan hidup. Ini diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5 berdasarkan kuesioner tentang aspek kehidupan tertentu. Nah, variabel moderatornya yaitu pendidikan atau usia, ya, lokasi geografis dan status pernikahan. Dan pengukurannya tingkat pendapatan diukur dengan kuesioner atau data resmi, yaitu kepuasan hidup diukur melalui skala Likert atau survei subjektif. Nah, ini beberapa contoh penentuan variabel dalam penelitian. Nah, selanjutnya ialah pengukuran variabel. Pengukuran variabel ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengukuran secara nominal, nah, yaitu kategori tanpa urutan, contohnya seperti jenis kelamin ataupun warna. Lalu ada pengukuran ordinal dengan urutan, contohnya seperti tingkat pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Lalu ada pengukuran variabel interval, yaitu pengukuran dengan jarak yang sama, namun tanpa titik nol absolut, seperti suhu. Yang terakhir adalah pengukuran secara rasio, yaitu pengukuran dengan jarak yang sama, namun eh, memiliki titik nol absolut seperti berat badan. Selanjutnya, tantangan dalam menentukan variabel. Setiap penelitian pasti ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh seorang peneliti. Maka peneliti sering menghadapi tantangan dalam hal mengidentifikasi variabel yang tepat, terutama dalam penelitian multidimensional yang kompleks. Ini menurut Suharsioni Arifoto bahwa salah satu kesulitan utama adalah memastikan bahwa jika variabelnya tidak dioperasikan dengan jelas, maka hal ini dapat menyebabkan tersebut. Kesimpulannya, bahwa menentukan variabel yang tepat dalam penelitian, Profesor Dr. Suharsioni Arifoto harus didefinisikan dengan jelas, dapat diukur dengan valid dan reliabel, serta relevan dengan tujuan penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, maka peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka terfokus dan memiliki struktur yang jelas. Demikian pemaparan dari kami, kelompok 7, ya, saya dan Bunia. Mungkin dari kawan-kawan sekalian, dengan segala keterbatasan ilmu yang Saya sudah memberikan tambahan kelengkapan materi dari bagaimana cara menentukan variabel dalam sebuah penelitian. Dan seperti tadi dalam kesimpulan bahwa variabel itu adalah elemen penting dalam penelitian yang harus dirumuskan jelas serta sistematis. Nah, seperti yang tadi juga dijelaskan, dan kemudian apa tuh dari menentukan variabel itu tentu saja kalau Profesor Suharsioni Arifoto menyebut bahwa variabel ini memastikan bahwa ukur dan dianalisis akurat, dan itu kami menyadari bahwa ini tentang menentukan variabel kami dalam kelas 3A PAI, saya sendiri masih harus terus menggali, harus terus belajar untuk lebih memahami cara penentuan variabel, dan mungkin ada rekan-rekan yang akan memberikan tambah penguatan dari materi yang sudah kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan dua pertanyaan atau mungkin memberikan, kami persilakan.
Apabila tidak ada, mungkin mohon izin kepada dosen kita, eh, Bapak kami hormati, untuk memberikan penguatan, pemaparan dari bagaimana cara benar dan penambahan untuk wawasan kepada kami, khususnya kepada kami kelompok 7 yang sudah menyampaikan materi dengan keterbatasan dan menjadi kekurangan bisa disempurnakan oleh rekan-rekan serta tentu saja dosen kita yang terhormat. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon izin apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Jika ada, dipersilakan untuk 2 pertanyaan. Apabila tidak ada, kami akan mengembalikan atau memberikan waktu kepada Bapak dosen kita. Diskusi aja, Bu. Ya. Jangan dulu diserahkan ke saya. Beberapa menit lah. Sampai pukul 5. Oh iya, siap. Monggo Pak. Iya. Ini hujannya besar ya. Jadi Ya. Kalau setelah dikaji terus, saya ya pesan Pak Mulyawan kepada saya secara pribadi ya. Jadi benar bagaimana untuk memahami materi yang akan kita presentasikan itu berulang dibaca, berulang kali dan terus dibaca. Luar biasa. Jadi bagaimana pentingnya variabel dalam sebuah penelitian gitu. Dan luar biasa Bapak belajar dengan waktu yang sangat terbatas. Saya sangat berbahagia sebenarnya diberikan kesempatan untuk kembali setelah cuti kemarin Bapak. Saya jangan cuti lagi mahasiswa yang sempat libur heula, ya. Tapi menyesal pada akhirnya. Dan Betul. kemudian hari ini bertemu lagi, dilanjutkan belajar sama Bapak. Kalau secara pribadi saya, pokoknya jangan cuti Insya lagi. Allah, ilmu yang sangat saya waktu yang terlewat itu sayang sekali, dan hari ini bertemu dengan Bapak diberikan kesempatan, alhamdulillah. Meskipun mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya, keterbatasan kami masih banyak dalam penyampaian variabel, menentukan variabel ini. Nah, namun semangat Bapak mudah-mudahan tetap menular ya. Ini motivasi untuk belajar buat kita. Amin. Betul. Oke, stop. Dilanjut dengan tanya jawab. Terus memperbaiki diri. Iya. Untuk yang ingin bertanya Bapak Ibu, disilakan, waktunya masih ada. Mohon izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, kemudian Ibu Bapak Bunia Payayan yang sedang membahas, dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini yang ingin saya tanyakan, karena tadi sekilas mendengar ada contoh variabel tingkat stres misalnya ya, dan tadi ada, kalau tidak salah dengar, ada tentang kepuasan kerja ya. Nah itu kan sifatnya, variabel tersebut sifatnya abstrak, tidak seperti mengukur tinggi badan misalnya ya, kemudian prestasi siswa ketika bisa mengukurnya dari nilai ulangan misalnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan validitas atau reliabilitas dari variabel yang sifatnya abstrak tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Ibu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Neng. Untuk sementara 2 pertanyaan kita simpan dulu untuk pertanyaan pertama. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mungkin Bapak Ibu masih ada? Tidak ada. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin mempersiapkan pertanyaan yang kedua, yang berikutnya, atas pertanyaan dari Bu Neneng yang sudah disampaikan, Pak Yayan akan memberikan jawaban. Baik, Bu Neni, saya akan coba menjawab pertanyaan tadi mengenai stres dan kepuasan ya.
yang mana ini sifatnya abstrak. Nah, sebetulnya sesuatu yang abstrak bisa dilihat gejalanya melalui psikis orang tersebut. Jadi yang tadi itu ialah ini tadi Wah, Kang Bapak. dalam bidang psikologi. Ya. Hmm. Nah, tingkat stres seseorang itu bisa dilihat dari contoh sebagai di sini adalah ialah kualitas tidur. Ya. Biasanya kalau orang yang punya tingkat stres yang tinggi, maka Kemarin akan di kemarin kan? berpengaruh dengan kualitas tidur orang tersebut. Ya. Kalau dia banyak utang, ya, belum dapat jodoh, kalau misalkan umum ya, itu pasti kita lihat untuk variabelnya, yaitu dari tingkat kualitas tidur tersebut. Nah, ini adalah disebut dengan variabel terikat. Kenapa? Karena tingkat stres itu, kualitas tidur akan mempengaruhi kepada tingkat stres seseorang. Itu contoh salah satunya mungkin ya. Ada juga mungkin yang kedua dari pola makan. Ya, dari pola makan juga bisa mempengaruhi terhadap apa dari akibat dari dan yang kesehatan. Karena kalau nantinya tingkat stres yang cukup tinggi akan berpengaruh dengan kesehatan. Ini contoh variabel di bidang psikologi. Itu mungkin untuk jawaban dari saya. Barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan Bu Neneng untuk Ya, Ibu. ya, pertanyaan variabel yang tidak dapat diukuri secara langsung ya dalam penelitian seperti tingkat stres dan yang tadi disebutkan ya, maka ada beberapa yang selain yang diberikan oleh Pak Ahmad Yayan, saya mencoba menambahkan seperti karena kita mengubah operasionalisasi variabel itu sendiri dan kemudian menggunakan mencari indikator atau pengganti yang dapat merepresentasikan variabel tersebut. Contohnya kesejahteraan emosional yang tadi itu secara gambaran sulit diukur, maka dapat diwakili dengan tingkat atau frekuensi aktivitas misalkan yang menyenangkan. Jadi kalau tadi apa sih stres pekerjaan misalkan ya, nah itu bisa digunakan dengan pendekatan kualitatif sehingga nanti gunakan metode kualitatif ini bisa melalui wawancara, observasi dan studi kasus. Jadi apa namanya ketika pendekatan kualitatif yang digunakan maka memudahkan peneliti untuk menentukan variabel dan di sini mungkin ada beberapa tambahan juga seperti penggunaan skala psikometrik, kemudian validasi dan lain-lain. Nah, untuk juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan triangulasi ya dalam penelitian ini. Jadi apa namanya? Untuk lebih memudahkan mencari variabel itu ternyata kita juga harus mengetahui atau mencari solusi dan cara agar variabel yang tadi tidak dapat diukur menjadi bisa diukur. Nah, salah satunya dengan pengambilan pendekatan kualitatif yang bisa nanti dengan jadi wawancara dan lain sebagainya ya sebagai tambahan. Itu saja mungkin Bu Neneng, mudah-mudahan tidak puas dan nanti akan dipuaskan jawabannya oleh Bapak dosen kita. Baik, terima kasih Ibu Nia, Pak Ahmad atas jawabannya. Sedikit nyambung barangkali kalau yang dijelaskan baru saja itu berarti variabel dalam posisinya misalnya variabel terikat. Nah, bagaimana kalau posisinya dijadikan sebagai variabel bebas misalnya tingkat stres tersebut? Apakah bisa atau mungkin bagaimana cara mengukurnya begitu? Apakah sama seperti itu? Mungkin itu ya.
Terima kasih Ibu Nia. Mohon maaf ini sedikit menyambung. Ya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa dari satu orang. Dan ya, pertanyaan lanjutan yang disampaikan oleh Nenek, Ibu barangkali ada yang memberikan tambahan atau memberi pertanyaan Bu Nenek. Sebelumnya saya berikan kesempatan terlebih dahulu di sesi diskusi kita. Jika ada gitu ya. Jadi saya ulang tadi pertanyaan Bu Neneng itu, bagaimana kalau tingkat stres itu tadi dalam dikategorikan variabelnya variabel terikat. Bagaimana posisinya kalau ternyata itu menjadi dalam variabelnya menjadi bebas gitu ya. Apakah di saat penentuan variabelnya langkah-langkahnya sama dengan yang kami sampaikan, ataukah ada jalan lain gitu ya, atau ada cara lain gitu ya. Nah, atas pertanyaan tersebut, mungkin rekan saya Pak Ahmad ya bisa memberikan tambahan penjelasan atau tambahan jawaban. Ya, terima kasih. Tadi dipertanyakan kan tingkat kepuasan atau misalkan motivasi belajar siswa atau tingkat stres, kan saya jelaskan tadi sebagai variabel terikat. Bagaimana jika dijadikan variabel bebas? Sebelum saya menjawab, saya ingin kembali menjelaskan apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat. Jadi kalau variabel bebas yaitu variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Nah, untuk melihat pengaruh dari manipulasi sama peneliti atau variabel tersebut. Jadi variabel ini biasanya merupakan penyebab ya terhadap variabel manipulasi siswa itu bukan penyebab, tapi itu adalah akibat. Maka dia masuk dalam variabel terikat. Nah, di dalam pendidikan, misalkan pengaruh tadi pembelajaran berbasis proyek terhadap motivasi belajar siswa. Maka motivasi belajar siswa otomatis dia sebagai variabel terikat. Maka dia karena dia sebagai akibat. Ya. Sedangkan proses pembelajaran atau pembelajaran proyek berbasis proyek itu adalah variabel bebas. Kenapa? Karena itu adalah variabel yang nanti akan memberikan pengaruh kepada variabel yang lain. Jadi penempatannya ya, penempatan. Makanya kan dalam setiap skripsi ataupun tesis ada pengaruh bla 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 kepada yang ini. Kita ada variabel X-nya yang mana, variabel Y yang mana. Nah, variabel terikat itu adalah tadi yang akan memberikan sesuatu itu adalah variabel terikat. Ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan ya. Tambahan satu lagi untuk variabel yang bersifat subjektif atau abstrak itu tadi setelah tadi saya menyebutkan pendekatannya secara kualitatif juga bisa ditambah dengan variabelnya menggunakan alat ukur yang dirancang secara khusus seperti menggunakan alat ukur skala Likert, Likert-Man atau semantik diferensial. Contoh misalkan kepuasan yang skalanya sangat puas, tidak puas hingga puas, sangat puas, tidak puas gitu ya, dan sampai sangat puas. Jadi artinya untuk hal yang abstrak seperti itu, selain tadi saya sudah menyampaikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, itu juga salah satunya menggunakan skala psikometrik untuk memudahkan menentukan variabelnya. Nah, itu kemudian terus kemudian membantu menentukan variabel dalam hal yang abstrak. Tentu juga peneliti harus juga sering kaji ya, sehingga penelitian yang sebelumnya melihat cara peneliti lain bagaimana mengukur sebuah penelitian yang abstrak. Nah, itu tambahan selanjutnya.
Kemudian juga bisa dengan tadi saya menambahkan kayak pendekatan triangulasi. Nah, kalau saya pribadi mungkin yang sudah disampaikan oleh saya dan Pak Yayan, bagaimana di saat eh, variabelnya menjadi bebas atau terikat, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan karena itu sifatnya abstrak, pendapat saya langkah yang perlu dilakukan mungkin sama, ya Bu ya. Jadi tadi pendekatan triangulasi juga bisa menjadi salah satu langkah tambahan untuk memudahkan penentuan variabel sebuah variabel yang abstrak. Ya, itu saja Baik, mungkin Bu Neneng. Sekali lagi terima kasih atas baik. Terima pertanyaannya. kasih Ibu Mohon maaf Nia. kalau tidak dapat berikan jawaban yang memuaskan. Terima kasih Bu Nia, Pak Kalau Yayan atas jawabannya. ya, mungkin saya ingin sedikit menambahkan lagi ya tentang tadi yang masalah variabel bebas dan variabel terikat ya. Nah, saya ambil contoh misalkan di sini pendahuluan dari teman kita yaitu Kak Ajis ya. Dia memakai judul penerapan metode Amsilati untuk meningkatkan kemampuan santri dalam membaca kitab kuning dan memahami Al-Quran. Nah, maka yang menjadi variabel bebas adalah penerapan metode Amsilati yang dibuat oleh peneliti. Maka dia akan mendapatkan pengaruh. Ini adalah variabel terikat. Apa itu? Yaitu kemampuan santri. Dengan dia belajar metode Amsilati, bagaimana kemampuan seorang santri tersebut dalam membaca kitab kuning. Karena kita ketahui kan metode Amsilati ini pasti akan mendukung terhadap pembaca kitab kuning ya, nahu, sorof dan sebagainya. Itu mungkin contoh dari judul yang diambil oleh Bapak Ajis ya, dari di penelitian ini di Pondok Pesantren Al Istiqomah Cianjur. Itu mungkin tambahan saja dari saya. Ya, dengan ini. Baik, terima kasih Bapak. Ya, dua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Neneng, kami ucapkan terima kasih. Waktu di sini sudah menunjukkan hampir jam 17 kurang 4 menit, kurang 3 menit ya. Dan atas apa yang sudah ditanyakan dan kami menyadari mungkin hal-hal yang kami sampaikan tentu saja banyak kekurangan, tentu itu dari pemahaman kami yang tentu harus kami tingkatkan ya. Namun yang pasti bahwa kesimpulan ini saya ulang kembali, variabel itu sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan elemen utama yang menentukan arah. Jadi variabel itu elemen utama yang menentukan arah, kemudian variabel juga merupakan elemen utama yang menentukan fokus dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan dapat diukur oleh peneliti. Jadi justru saat kita melakukan penelitian, variabel ini penting kita lakukan agar memudahkan kita dalam melakukan penelitian, kemudian juga membuat kita lebih fokus atas penelitian yang kita lakukan, dan kemudian kita terarah dalam melakukan penelitian, hasil penelitian itu menjadi akurat dan validasi keakuratannya tentu dapat keakuratannya pasti gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan, mohon maaf dari pertanyaan Bu Neneng ya. Dan Bapak dosen kita yang apakah lanjutkan sesi tanya jawab atau saya sudah bisa mengembalikan untuk bahan pembuatan materi tentang menentukan variabel ini. Bagaimana Pak? Mohon izin. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, nanti kami akan. Ya Pak. Sudah aja dulu Bu. Sekarang saya. Insya Allah nanti. Oke. Nanti disiapkan untuk post testnya Bu ya.
Insya Allah Bapak, ya, Suaranya tidak jelas? ada. Suaranya jelas? Jelas Bapak? Jelas ya? Oke, terima kasih Bu. Oke, eh Ya. Ya. saya mau. Insya Allah soal proses akan kita share segera Ya, beberapa saat lagi apabila mungkin sudah ada izin dari Bapak dosen kita, karena pertanyaan berikutnya rupanya tidak ada Bapak dari rekan-rekan kelas 3A. oke. Apakah boleh kami sudah kembalikan atau Ya, seperti apa sebaiknya kami persilahkan. oke, bagian saya paparan dulu. Bagian saya. Terima kasih Bu Nia dan Pak Ahmad Yayan yang sudah mengantarkan diskusi untuk kesempatan hari ini, kelompok 7 tentang menentukan variabel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Bapak yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini kita siap. Acaranya sukses. Sukses. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam suasana hujan dan alhamdulillah hujannya bikin berkah ya. Walaupun di beberapa tempat mungkin kita melihat saudara-saudara kita ada yang terkena musibah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Makanya kalau hujan lagi kuliah hari Jumat dan Sabtu jangan kemana-mana ya, standby aja di rumah lah gitu. Eh, Materi tentang menentukan variabel ini materi yang sudah masuk pada aspek praktis ya. Praktis itu artinya sudah mulai masuk hal-hal yang sifatnya udah mulai mempraktikkan loh. Makanya Bapak Ibu ber maaf. Bapak Ibu perlu berhati-hati. Makin ke sini materi kita akan cukup membuat pening kepala karena materinya akan semakin membuat Anda harus banyak belajar. Eh, Tidak ada judul kalau tidak ada masalah dan tidak ada masalah kalau tidak ada variabel yang dibahas. Makanya kalau bicara variabel kenapa penting? Karena pada saat Anda membahas judul, pada hakikatnya Anda sedang membahas masalah dan ketika membahas masalah, maka di situ Anda sedang membahas variabel. Ya. Kenapa penting membahas variabel? Karena justru pada saat kita melakukan riset, yang diteliti itu variabelnya. Variabel itu apa? Ya masalahnya. Nah, istilah variabel itu mungkin lebih apa ya, sebutnya lebih sering terdengar untuk penelitian kuantitatif. Saya ulang. Istilah penyebutan variabel mungkin lebih kental, lebih banyak terdengar untuk penelitian yang kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, istilah yang dipakai mungkin bukan variabel, tapi fokus dan subfokus penelitian. Nah, ini juga mungkin eh, perlu saya sedikit paparkan karena jangan sampai nanti kalau Anda yang mengkaji tentang kualitatif, Anda lihat, loh kok Pak nggak ada istilah variabel, yang ada subfokus dan fokus penelitian, padahal sama, itu juga. Ya. Kalau dalam kuantitatif, istilahnya adalah variabel. Di kualitatif, namanya fokus atau subfokus penelitian. Itu dulu disclaimer pertama. Yang kedua, saya ingin share screen kepada Anda semua terkait materi ini, karena ini materi yang menurut saya harus diperdalam dengan sedalam-dalamnya. Jadi ini kelompok 7, Bu Nia, sudah memulai dengan membahas hal-hal yang sifatnya praktis ya. Dan ini perlu saya jelaskan dengan relatif mendalam karena gini. Membahas variabel nanti akan membahas tentang satu skala yang digunakan. Skala yang digunakan. Maksud skala yang digunakan apa? Cara menghitungnya menggunakan apa? Itu yang pertama. Yang kedua,
turunan dari variabel kan ada dimensi. Dari dimensi nanti ada indikator. Dari indikator ada item pertanyaan. Loh, kok jadi begitu? Nah, itu dia. Membahas variabel itu ngaran cabang kurang. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa dilihat di sini saya sampaikan sebuah slide. Slide sederhana aja dulu. Pengertiannya variabel adalah sebuah konsep. Konsep. Seperti laki-laki dalam konsep jenis kelamin. Ya, saya baru San, sinyalnya katirisan nggak eganya. Oke, Nah, bagus. Bapak Ibu, barusan terlempar dulu ya sebentar. Oke, saya ulang. Menurut Kerlinger, istilah dari variabel itu adalah dia sebuah konsep. Konsep kok konsep Pak? Ya, seperti laki-laki dalam konsep jenis kelamin. Kalau dalam Sutrisno Hadi dia menyebutkan ada gejala yang bervariasi. Jenis kelamin itu ada laki-laki ada perempuan, jadi tidak satu. Variabel itu banyak varian, istilahnya begitu. Nah, coba dilihat istilah-istilah ini Bapak Ibu. Variabel kualitatif versus kuantitatif. Kalau kuantitatif, luas kotak, umur, banyaknya jam dalam sehari, nah, itu kan bisa terukur, ya. Dan itu variabel. Kalau yang kualitatif kayak gimana? Kemakmuran, kepandaian, kecantikan, kan nggak jelas ukurannya, ya. Nah, lalu variabel kuantitatif itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, ada yang disebut dengan variabel diskrit atau nominal atau kategorik. Dia hanya memiliki dua yang berlawanan, iya atau tidak, pria atau wanita. Ya. Nah, biasanya dia menggunakan 0 dan 1 kalau dalam penulisan angka dalam angket. Kemudian ada juga yang kedua, itu adalah variabel kontinum yang dipisahkan menjadi adanya variabel itu variabel kecil, yaitu ada ordinal, ada interval. Tiga variabel kecilnya variabel ordinal, kemudian interval, satu lagi adalah rasio. Saya sering memberikan akronim FIOR, ya, FIOR. NIOR, sorry. NIOR itu nominal, ordinal, interval, rasio. Dan setiap variabel itu nanti ada skalanya. Nah, skalanya itu nanti ada alat ukurnya. Makanya Bapak Ibu yang mengkaji tentang variabel, yang mau penelitian kuantitatif, saya pastikan Anda harus mengkaji khusus tentang variabel ini. Nah, variabel ordinal itu apa? Tadi kan nominal, sekarang ordinal. Ordinal itu menunjukkan tingkatan. Disebut juga variabelnya lebih kurang, karena yang satu memiliki kelebihan di antara yang lain. Ordinal itu seperti Ani terpandai, Siti pandai, Nono tidak pandai. Itu kalau diistilahkan, ya. Nanti ini kemudian menjadi pembahasan berikutnya. Masuk lagi. Rupina hujan algum. Nah, ini sebetulnya sudah tidak hujan di sini. Cuma nggak tahu lah. Ada sesuatu yang harus diamankan mungkin ya. Oke, Bapak Ibu lanjut. Share screen lagi. Pokoknya keluar, masuk lagi. Gimana? Ya. Oke, kemudian ada yang terakhir, yaitu ada variabel rasio. Tadi saya belum menjelaskan yang kedua. Ada istilah variabel interval. Kalau interval itu memiliki jarak, jika dibandingkan dengan variabel lain, jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Seperti kalau istilah suhu, ada suhu tubuh, maka ada derajatnya, dan itu setiap setiap angkanya itu menunjukkan ada jarak dari satu dengan yang lain. Kemudian ada lagi variabel rasio. Rasio itu kan ada pembanding. Variabel ini hubungan antar sesamanya merupakan sekian kali. Maksudnya gimana? Berat badan Pak Karto 70 kilo, anaknya 35 kilo. Berarti berat Pak Karto 2 kali anaknya. Nah, penjelasan berat badan ini menunjukkan rasio. Nah, dalam ilmu sosial jarang dipakai tentang rasio ini. Kita pakai yang lain. Oke, variabel itu
adalah objek penelitian tentang apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Titik perhatian suatu penelitian itu adalah variabel. Objek yang dijadikan kajian itu adalah variabel. Termasuk berarti kalau begitu, variabel yang terdapat di dalam judul itu adalah objek yang dijadikan sebagai bahan yang diteliti. Sementara data itu adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta maupun angka. Nah, data itu nanti ada juga berupa data diskrit, ada juga data kontinum. Ini penjelasannya. Ini kan karena saya rekam, nanti bisa saya simpan di YouTube, nanti tinggal Anda nonton aja lagi, ya. Oke, variabel berikutnya itu adalah penjelasan tentang bahwa variabel sebagai objek penelitian, apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar susu itu dapat menyebabkan badan menjadi gemuk, maka orang yang menjadi objek penelitiannya adalah susu dan berat badan orang. Maka susu dan berat badan ini adalah menjadi variabel penelitian. Kalau dalam konteks lain, dalam pendidikan contohnya, kalau Anda ingin mengukur apakah prestasi seseorang itu dipengaruhi oleh minat belajarnya, maka minat belajar dan prestasi belajar itu menjadi variabel, gitu loh, ya. Oke, next. Tadi variabel sebagai objek penelitian. Untuk yang selanjutnya, variabel sebagai objek penelitian, ketika variabel itu dibagi menjadi dua yang banyak dipakai. Ini hati-hati di sisi balik ya. Ada variabel penyebab, variabel bebas, variabel independen. Itu satu istilah, sama itu. Artinya variabel yang menyebabkan. Ya. Itu biasanya disimpannya di depan. Yang biasanya disimbolkan X. Ya. Variabel yang mempengaruhi variabel tak bebas. Baik secara positif maupun negatif. Ada yang kedua, yaitu variabel akibat atau variabel tidak bebas atau variabel terikat atau dependent variable. Jadi istilahnya itu ada beberapa. Yang dia menjadi tujuan utama peneliti untuk mengerti, menjelaskan, dan menerangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu masalah. Ini biasanya disimbolkan dengan Y. Oke. Y inilah yang menjadi sebetulnya kalau dalam penelitian kuantitatif yang menjadi fokus penelitian Anda. Jadi, kalau dalam kegiatan studi pendahuluan Anda melakukan riset ke lapangan secara apa ya sebutnya mini research, Anda melihat ternyata ini kok prestasi belajar siswa itu dari tahun ke tahun, dari semester ke semester kok turun terus ya, atau dari waktu ke waktu, dari ulangan ke ulangan itu turun terus. Kenapa? Kok bisa turun ya? Nah, awalnya kan dari situ. Berarti Anda menjadikan prestasi sebagai fokusnya. Ternyata Anda lihat, oh ternyata ada beberapa faktor yang terlihat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas dari prestasi. Dan ternyata dilihat karena minatnya lemah deh, kurang deh. Ini kayaknya menarik deh untuk dikaji. Nah itu yang kemudian menjadi X-nya, yang menjadi variabel. Tadi saya berikan contoh, ada susu, ada variabel. Ada susu, ada berat badan. Susu itu ya variabel, berat badan juga variabel. Apa contoh lainnya? Ya, pentingnya memahami variabel kenapa? Memahami variabel dan kemampuan menganalisis atau mengidentifikasi setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil, yang kita sebut istilahnya subvariabel, merupakan syarat mutlak bagi seorang peneliti. Memecah variabel menjadi kategori-kategori data yang harus dikumpulkan itu diartikan sebagai indikator variabel. Indikator variabel itu adalah penanda-penanda yang menunjukkan variabel itu. Nanti ada contohnya, jangan khawatir. Seperti ini contoh. Kenapa penting kita memahami variabel? Coba diperhatikan nih. Contoh pengaruh kualitas guru terhadap prestasi belajar murid. Anda lihat di sini, variabel bebasnya adalah kualitas guru, variabel terikatnya adalah prestasi belajar murid.
Anda bisa lihat bagaimana kualitas guru itu ternyata bisa dilihat dari berbagai aspek. Lihat, pendidikan guru, pengalaman mengajar, banyaknya penataran, usia, minat menjadi guru, penguasaan terhadap materi, pendekatan. Anda dari mana tahu ini? Kan gitu pertanyaannya. Dari mana tahu ini? Ini tuh apa sih? Ini adalah indikator-indikator kualitas guru, itu maksudnya. Sementara kalau dilihat dari prestasi belajar, ini kan nih prestasi belajar murid ya. Anda lihat, prestasi belajar murid itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Bisa dari nilai harian, bisa nilai-nilai ulangan umum, bisa nilai tugas-tugas, cara menjawab pertanyaan di kelas, cara menyusun laporan, nilai ketelitian bercatatan, adanya ketekunan, keuletan, usaha. Dan semua ini bisa diukur dengan cara apa? Lihat, pendidikan guru dilihat dengan dokumen, pengalaman mengajar dengan melihat dokumen. Tapi kalau untuk penguasaan terhadap materi, pakai kuesioner. Akan dites sebetulnya kalau penguasaan materi. Lalu kalau untuk cara memilih atau menggunakan alat untuk mengukur kualitas guru, caranya gimana? Observasi dan kuesioner. Kalau untuk cara memberikan PR, kalau kita pengen tahu kualitas guru, lihat dengan kuesioner. Nah, maka termasuk ketika berbicara variabel prestasi belajar, bagaimana cara mengukurnya? Banyak. Bisa pakai observasi, pakai dokumen juga bisa. Bahkan pakai tes. Ini belum saya masukin nih. Pakai tes. Dites terhadap materi tertentu, sudah ngajar, materinya diteskan, gimana kemampuannya bisa atau tidak. Gitu. Nah, kemudian tadi kan ada variabel dependent dan independent. Ada juga variabel intervening. Apa itu variabel intervening? Tadi juga sudah dijelaskan sama Bu siapa? Ini ya, kelompok 7 ini. Variabel intervening itu juga disebut dengan variabel pengganggu. Maksudnya apa? Variabel yang dia mempengaruhi variabel terikat, tetapi dia berada di luar variabel yang bebas gitu. Jadi yang disampaikan Bunia dengan Pak Ahmad Yayan tadi ini sudah menjelaskan itu ya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus. Bagaimana? Apakah bisa variabel bebas jadi terikat atau terikat jadi bebas kan gitu? Bisa nggak? Bisa. Tinggal pertanyaannya, Anda mau fokusnya kemana dulu? Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, fokusnya di Y dulu. Hati-hati di Y dulu. Nanti kalau Y-nya sudah ketemu, berarti Anda tinggal cari kira-kira X mana yang akan menjadi ukuran untuk menghitung. Seperti tadi, apa? Di sini ada kualitas guru terhadap prestasi belajar. Di satu sisi, di sini Y-nya adalah prestasi belajar. Tapi boleh jadi di dalam penelitian yang lain, justru kualitas guru itu menjadi variabel Y. Contoh, frekuensi pelatihan untuk guru terhadap kualitas guru. Kan bisa diteliti. Jadi yang mempengaruhinya adalah frekuensi pelatihan, kemudian Y-nya adalah kualitas guru. Gitu. Oke, lanjut tadi ke variabel intervening. Seperti contoh, lingkungan belajar itu bisa jadi intervening. Dia tidak menjadi faktor penentu langsung, tetapi dia memberikan pengaruh terhadap kondisi X dan Y-nya. Variabel itu sifatnya statis, tapi juga dia bisa dinamis. Variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya, jenis kelamin itu nggak bisa dirubah. Status sosial ekonomi, perubahannya lama. Termasuk pekerjaan, apalagi agama. Walaupun agama bisa berubah, tapi perubahannya kan tidak langsung serta-merta pada saat penelitian ada perubahan agama. Tapi variabel juga dia dinamis. Variabel yang dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan, atau penurunan. Seperti kedisiplinan. Itu bisa naik, bisa turun. Motivasi, itu bisa naik, bisa turun. Ya. Nah, makanya peneliti juga bisa mengusulkan perubahan peningkatan dari suatu hasil penelitian tertentu ke penelitian yang lain. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit terkait dengan apa? Dengan variabel apa yang menurut saya perlu dijadikan bagian yang perlu dipelajari lebih lanjut oleh Bapak Ibu semua. Ini juga ada beberapa apa? Penjelasan, ya, penjelasan
yang menurut saya, nah seperti ini nih Bapak Ibu, ini contoh ya, boleh dilihat. Sifat variabel tadi ada yang statis, yang tidak bisa diubah, tadi yang saya sebut jenis kelamin gitu ya. Ya kalau ke Thailand bisa wae lah diubah gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya dinamis, bisa naik bisa turun gitu. Seperti kinerja, motivasi belajar, prestasi itu sifatnya bisa sangat dinamis. Ketika bicara tadi ada hubungan antar variabel, ada bebas, ada terikat, ada kontrol, ada moderator, ada variabel antara. Kalau variabel kontrol nanti penjelasannya ada di bawah. Penjelasannya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Ini contoh lain untuk materi pendidikan, ya. Motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Pak, saya sering melihat ada judul yang pakai hubungan. Itu gimana, Pak? Sama-sama saja. Cuma bentuknya dia asosiatif. Kalau yang pengaruh berarti dia eh, apa sifatnya pengaruh, kalau hubungan itu asosiatif. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini motivasi belajar sebagai variabel bebas, tapi ada mata pelajaran yang sama, itu variabel kontrol. Itu untuk mengukur apakah ketika diberikan materi pelajaran yang sama, dia akan menghasilkan prestasi belajar yang sama atau beda. Itu bisa dimaklum nggak maksudnya? Apakah dengan memberikan materi pada pelajaran yang sama, apakah meningkatkan motivasi belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar? Kan gitu. Atau apakah meningkat motivasi belajarnya? Apakah motivasi belajar itu berpengaruh terhadap prestasi belajar ketika mata pelajarannya sama? Atau harus berbeda? Gitu. Kontrol itu berarti dikendalikan, ada kendali. Biasanya di sini ada kontrol, ada kelas eksperimen. Ya. Kalau variabel moderator seperti contohnya ini. Bagaimana motivasi belajar itu ada dipengaruhi juga dengan IQ terhadap prestasi belajar. Jadi nanti variabel bebasnya bertemu dengan variabel moderator. Artinya motivasi belajar itu apakah kemudian meningkatkan IQ sehingga dia meningkatkan prestasi belajar? Dan Bapak Ibu perlu diingat, mempelajari variabel dalam penelitian, pada akhirnya nanti juga harus mempelajari statistik dalam penghitungannya. Makanya kenapa dalam penelitian kuantitatif, mempelajari tentang variabel ini menjadi penting, karena dia akan bersangkutan dengan banyak hal. Dengan alat pengumpul datanya, dengan dengan pisau analisisnya, dengan software yang harus dipelajari di statistiknya, itu dari variabel. Nah, ada juga ini contoh variabel moderatornya itu berpengaruh ke variabel pendapatan, tetapi pada ujungnya dia berpengaruh terhadap harapan hidup. Jadi, apakah pendapatan itu berpengaruh langsung terhadap harapan hidup, ataukah pendapatan itu berpengaruh terhadap harapan hidup karena ada gaya hidup yang berubah? Dan kenapa juga ada perubahan gaya hidup? Itu karena apakah ada pengaruh dari budaya? Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif yang begini itu menjadi faktor yang kemudian diteliti satu persatu. Bapak Ibu kalau belajar statistik, pola yang seperti ini kita sebut dengan pola path analysis atau analisis jalur. Makanya biasanya variabelnya tidak satu atau tidak dua ya, tidak. Kalau skripsi kan cuma sederhana, X, Y, selesai. Kalau pasca ya minimal X1, X2, Y, contohnya begitu. Ya. Oke, itu hal-hal yang terkait dengan materi-materi awal ini tentang variabel. Tadi juga nih sudah disampaikan ada variabel rasio, interval, ordinal, dan nominal. Saya biasa menyingkatnya menjadi NOIR atau NIOR. Ini dari bawah ya. Karena nominal itu yang paling umum. Yang paling umum. Kalau Bapak Ibu berbicara tentang skala pengukuran dan analisisnya, nanti dia menggunakan tipe skala. Dan itu ada ukuran-ukurannya. Di bukunya Imam Mahali ada penjelasan khusus tentang ini. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Makin pusing, makin liar, nggak apa-apa. Itu cirinya Anda ada trigger. Jadi ibarat orang sakit perut itu kalau diberi obat pasti harus ke WC terus. Nah, itu dampaknya dampak KWC terus itu. Ya. Jadi
daripada diberi obat tapi nggak pengaruh apa-apa. Kesangan ente, tunduh ente, berarti obatnya ente ngepek gitu, gitu ya. Eh, Tapi kalau dari ketika belajar Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang harus kemudian diperdalam, kemudian oh jadi lebih tahu atau dulu pernah tahu tapi belum pernah mendalami, pas dipelajari ternyata ketemu oh ini maksudnya beureun baheula diajar ieu teh. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi dalam setiap proses belajar. Makanya kalau saya berharap Bapak Ibu jangan sampai berhenti untuk membaca, berhenti belajar. Karena proses-proses seperti ini akan terus berlanjut tidak hanya pada kesempatan Anda kuliah. Jangan pernah berpikir, ah Pak, S2 geus lieur abdi mah komo S3 meureunana. Saha nu nyaho aya jelema lieur mere beasiswa sok rek kumaha. Namun kejadian gitu bisa ditolak gitu Pak. Enggak bisa lah. Makanya saya berharap kuliah ini tidak hanya sebatas didengarkan, tapi mohon dipelajari, mohon Anda membuka, Anda membaca, bantu saya di mata kuliah ini dengan aktivitas Anda sendiri dalam belajar. Sebab kalau Anda hanya mengandalkan perkuliahan kita seperti ini, saya pastikan Anda nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak dapat apa-apa. Saya kan terbatas sekali menjelaskan dari sisi waktu, kemudian media yang digunakan juga sangat terbatas. Kalau Bapak Ibu tidak membantu diri sendiri untuk memahami materi-materi metodologi penelitian, ya saya tidak bisa berharap banyak. Berarti yang didapatkan hanya apa yang didengar saja. Padahal yang didengar itu kan tidak selalu utuh, Pak. Kadang-kadang kusabab saliwang, jadi anu dekadenge anu jeung anu dipahami jadi beda. Itu kan jadi ribet. Ya. Oke, sebelum kita tutup ada waktu 5 menit lagi nanti sebelum ada yang mau disampaikan dulu silakan. Di sini ada berapa orang ini? Ada 16, ada kurangi 2, 14 orang ya. Yang tidak hadir siapa ya? Pak Buhori nanti dibantu absen ya. Sudah hadir semua. Tadi Pak Ahmad Jamaluddin ada, tapi jadi terlempar kayaknya. Suruh masuk lagi lah, suruh masuk lagi. Bapak Ibu, saya mau sedikit apa ya? Memberikan kaget-kaget sedikit ya. Apa? Mau bikin kaget Anda sedikit. Oke, sebelum saya tampilkan dulu slide-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok 7 sendiri, Pak Ahmad Jayan atau Bu Nia, silakan. Ada apa yang mau dikomentari atau mau menambahkan atau mau menjelaskan? Ya, ingin saya sampaikan mungkin terima kasih banyak Pak, namun mohon apa bimbingan untuk senantiasa merevisi barangkali dalam makalah atau nanti kekurangan. Sekaligus mungkin permohonan maaf dari kelompok kami apabila dalam presentasi tentang menentukan variabel ini ada banyak kekurangan. Itu mungkin yang ingin disampaikan. Ya, Ya. sambil sebelum ditutup, Bapak izin share link post test apakah sudah diizinkan atau nanti setelah penutupan, Pak? Nanti sebelum ini, sebelum. Ya. Saya mau ini dulu menyampaikan dulu pada Bapak Ibu terkait dengan kenapa kemudian kita perlu menyelesaikan tugas-tugas sampai tugasnya banyak ya, sampai ada yang kesal-kesal gitu. Apalah. Ini nih. Saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu sebuah daftar checklist yang daftar checklist ini nanti Pak Buhori mohon dibantu ya nih, karena sangat berkaitan dengan penanggung jawab di kegiatan kuliah kita. Siap. Dan dari mulai sekarang harus sudah menyiapkan tentang apa judul research Anda atau apa tema penelitian Anda dan bagaimana caranya melakukan riset. Saya dari hari ini mengingat yang studi pendahuluan itu ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat belum share screen-nya? Belum, Pak.
Belum. Belum, Bapak. Oke. Belum. Ada checklist? Lagi loading. Ada. Udah terbuka. Oke. Sudah. Bapak Ibu lihat nih. Ini adalah checklist untuk mendeteksi tugas Bapak Ibu selama kuliah dengan saya. Ya, kuliah dengan saya dalam 1 semester. Dan ini akan menjadi portofolio Bapak Ibu. Jadi tugas ini nanti dijilid tebal. Ya, coba dilihat nih. Pertama nanti di jilidannya ada biodata. Kemudian yang kedua, ini ada tugas buku Suharsini Arikunto TA. Nanti ada cara pendeteksiannya seperti apa. Lalu ada tugas buku Muri Yusuf juga. Kemudian artikel bahan diskusi kelompok. Jadi kalau tadi Bunia kelompok 7, untuk tugasnya ini di print out lagi artikelnya, lalu PPT-nya juga di print out, dan mohon disiapkan BAP-nya. BAP itu apa? Berita acara perkuliahan. Jadi di situ dituliskan ada identitas, kelas, tanggal, kegiatan, kemudian materinya apa, disampaikan pointer simple saja, lalu yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, pertanyaannya apa, yang nanya siapa, jawabannya gimana, itu BAP ya, BAP. Dan dibuat per kelompok. Lalu yang kelima adalah hasil pretest dan posttest mahasiswa, itu per orang. Jadi Bapak Ibu harus menuliskan hasil pretest dan posttest masing-masing, sehingga nanti ketahuan siapa yang ada, siapa yang nggak ada. Termasuk mungkin Pak Buhori bantu saya untuk mengkoleksi semua hasil pretest dari semua kelompok. Ya. Kemudian di sini ada tabel anotasi yang kemarin tuh 10, ini bukan skripsi ya, 10 tesis, bukan 10 kali ya, 20 kemarin teh salah. 15 Bapak. Oh 15. Apal wae. 20 gitu ya. 10, Pak. Ya, 15 tesis dan 15 artikel yang terkait dengan tema riset mahasiswa 10 tahun terakhir. Kemudian hasil UTS. Nah, hasil UTS itu kebetulan karena UTS-nya adalah studi pendahuluan, Tadi pendahuluan. nah, makanya tidak ada hasil UTS, tapi di sini studi pendahuluan. Jadi nanti di sini ada nih nomor 10. Oke, nomor 9-nya hasil pencarian gap dan novelty secara digital menggunakan FOSS-Viewer, Publish or Perish, Research Rabbit, dan Open Knowledge Maps. Nah, untuk bagian khusus ini, secara khusus, saya minta Bapak Ibu melakukannya dengan pertama kali melakukan yang namanya nonton di YouTube terkait dengan ini semua. Ya, saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau Bapak Ibu tidak saya kasih tahu, pasti nggak bakalan nonton YouTube yang beginian. Kenapa? Karena nggak penting juga. Yang mau nonton kia kan gitu biasanya. Nih, saya contohkan pakai FOSS-Viewer, Gap dan Novelty. Bentar, ini kenapa nggak bisa diperkecil? Nih, Bapak Ibu nonton YouTube-nya. Jadi nanti Bapak Ibu melakukannya dan nanti di screenshot ininya ya, apa hasilnya di screenshot. Ini contoh ya. Saya ini dulu apa FOSS-Viewer untuk gap dan novelty penelitian. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini banyak kita bisa belajar dari video-video ini. Nah, ini juga ada videonya nih. Penelitian mencari research gap dan novelty dengan analisis bibliometri dulu nih ada 32 menit. Ada juga ini menemukan research gap dan novelty dengan FOSS-Viewer dan Publish or Perish. Nah, ini Publish or Perish juga ada. Bapak Ibu lihat di sini ada dengan Publish or Perish, ada FOSS-Viewer, Publish or Perish, lalu menggunakan Research Rabbit dan Open Knowledge Maps. Nanti kalau misalkan pakai Research Rabbit kayak gimana? Tulis aja di sini. FOSS-Viewer atau di sini ganti bukan FOSS-Viewer. Nah, nanti cari lagi untuk belajar lagi nih. Tuh. Free AI Research to Rabbit. Ada Research Rabbit nih. Tips menemukan research gaps. Nih, cara menggunakan Research Rabbit, jelajahi sastra dengan Bapak Ibu harus melakukan pencarian gap dan novelty penelitian Bapak Ibu dengan menggunakan software tadi. Ya. Kemudian yang terakhir itu menggunakan Open Knowledge Maps. Open Knowledge Map itu kayak gini nih. Open Knowledge Map. Di sini untuk
apa gap dan novelty. Nah, ini Bapak Ibu, jelajahi open knowledge maps alat ampuh untuk menemukan gap dan novelty dalam penelitian. Jadi banyak sekali cara yang bisa digunakan agar Bapak Ibu ketika melakukan penelitian itu tidak lagi tebak-tebak buah manggis. Ya, tebak-tebak buah manggisnya gini. Naonnya variabelnya, sigana variabel iya alus dah. Gitu ta. Itu tebak-tebak buah manggis. Ya. Jadi harus gimana caranya? Gunakan teknologi. Caranya gimana? Nah, pertama kali nanyanya ke ChatGPT. Makanya saya bilang ChatGPT itu jadikan sebagai teman ngobrol. Nih, Bapak Ibu, saya perhatikan contohnya ya. Contoh nih, contoh. Nih, saya pakai ChatGPT, kemudian kasih contoh di chat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Halo bro, nah, gitu. Kalau saya sering begitu, biar komunikatif ngobrolnya. Halo juga, ada yang bisa dibantu bro? Ini, aku kan mahasiswa magister prodi pendidikan agama Islam. Udah semester 3. Udah waktunya buat proposal tesis, penelitian tesis. Tapi mesti melakukan kajian untuk menemukan gap dan novelty penelitian bidang pendidikan agama Islam. Bisakah kamu ngasih ide yang brilian dan bagus? Coba ajak ngobrol aja. Kira-kira apa yang dia bisa sampaikan ketika kita minta dia berkomentar tentang ini. Nah, tuh. Tentu berikut beberapa ide penelitian yang bisa membantu menemukan gap dan novelty di bidang pendidikan agama Islam. Pengaruh teknologi pendidikan digital dalam pengajaran PAI. Gapnya apa? Banyak teknologi yang diterapkan di bidang pendidikan umum, tapi integrasinya dalam PAI masih kurang dieksplorasi. Novelty-nya apa? Mengembangkan model pendidikan berbasis aplikasi atau gamifikasi khusus untuk materi PAI seperti akhlak atau fikih. Tapi pertanyaannya nanti, Anda bisa nggak mengejar ini kalau harus menemukan tesis ini? Atau pendidikan agama Islam dalam konteks sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu yang menggabungkan antara sekolah yang memiliki difabilitas ya. Gapnya, terbatasnya penelitian yang berfokus pada adaptasi kurikulum PAI untuk siswa berkebutuhan khusus. Novelty-nya, mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inklusif seperti penggunaan media visual atau taktil dalam pembelajaran PAI. Atau tentang pendekatan multikultural dalam PAI. Atau efektivitas pendekatan neuroscience dalam pembelajaran PAI. Kajian gender dalam pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam dan tantangan era post-truth. Integrasi nilai-nilai lingkungan dalam PAI dan seterusnya. Ini kan tema-tema yang di luar biasa, yang di luar kebiasaan. Ya. Dan Anda bisa pilih salah satu. Contoh nih, yang ini contohnya. Jika saya memilih nomor satu, kira-kira bagaimana? Bagaimana pendapatnya? Baru pendapat, kita bisa nyebutin bahwa pendapat kamu salah atau kamu benar. Tuh, lihat. Dia berikan penjelasan. Minimal ini dijadikan sebagai tempat untuk ngobrol atau konsultasi lah. Tuh. Novelty kebaruannya apa, inovasi, kegiatan, potensi judulnya kayak gimana nih, pengembangan media pembelajaran digital interaktif untuk meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam di era digital. Nanti lokasinya di mana? Nah, nanti dicari kira-kira di tempat mana yang sudah menemukan atau mengajarkan atau mengimplementasikan hal-hal ini. Atau integrasi teknologi digital dalam kurikulum PAI untuk meningkatkan partisipasi dan minat belajar siswa. Metode penelitiannya bisa R&D atau eksperimen. Nanti bisa dirubah yang beginian. Saya pengen tentang ini, tapi metode penelitiannya adalah kualitatif.
Gimana judulnya? Nanti dia kasih alternatif. Tuh, kalau pendekatannya kualitatif, eksplorasi jadi begini. Kalau kuantitatif jadi begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang begini mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang baru pada saat Anda menulis penelitian. Jadi lain penelitiannya teh gitu deh yang kira-kira gak asik gitu. Apalagi kalau dia tidak melakukan pencarian secara digital, berarti sama sekali dia tidak melakukan cara-cara yang benar di saat ini untuk dilakukan. Gitu. Oke ya. Nanti dipelajari saja file yang nanti saya kirim untuk nanti sebagai tugas di akhir perkuliahan. Ya, begitu. Ada pertanyaan boleh? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Dan Bu Nia, silakan lanjutkan dengan post-test. Ya. Saya izin live duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.